Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wildan Lesmana. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal tentang katrol yang memiliki massa. Nah, namun sebelumnya karena saya pakai tab, jadi saya banyak lihat ke bawah ya. Soalnya seperti ini. Jadi ini ada sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui sebuah katrol bermassa M seperti di gambar. Nah, ini balok 1, ini balok 2, dan ini katrol yang bermassa M-nya. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Nah, berarti koefisien gesek di sini atau mu-nya itu sama dengan K. Kemudian, sistem bergerak dari keadaan diam dan tali bergerak tanpa slip pada katrol. Dan massa tali dapat diabaikan. Dan katrol berbentuk cincin homogen, maka momen inersia katrolnya itu adalah setengah mr kuadrat, gitu ya. Dan yang ditanyakan di soal adalah energi katrol M setelah sistem bergerak selama T. Nah, berarti di sini ada dua keadaan, yaitu yang pertama energi ketika dia diam dan kedua energi ketika dia setelah bergerak selama T. Nah, di sini energi kinetiknya energi kinetik rotasi. Kenapa? Karena si katrol ya berotasi, gitu ya. Nah, berarti delta EK rotasi itu sama dengan energi kinetik rotasi 2 dikurang energi kinetik rotasi 1. Nah, karena keadaan awalnya dia diam, maka energi kinetik rotasi satunya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita cukup mencari energi kinetik rotasi 2-nya. Nah, berarti energi kinetik rotasi 2-nya itu persamaannya apa? Energi kinetik rotasi. Nah, persamaannya itu adalah setengah dikali I, momen inersia, dikali omega kuadrat. I itu adalah momen inersia, yaitu yang ini, dan omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya itu adalah V per R. Nah, berarti kita substitusikan menjadi setengah, dikali I-nya itu setengah mr kuadrat, dikali omega, omeganya V per R. Di sini karena kuadrat, berarti ini juga V kuadrat, ini R kuadrat. Ini karena ada R kuadrat dan ini juga ada R kuadrat, maka kita coret. Berarti persamaannya menjadi setengah dikali setengah 1/4 dikali M dikali V kuadrat. Nah, V itu kita bisa cari dari persamaan V sama dengan A dikali T. Berarti kita substitusikan lagi dikali M dikali A dikali T. Karena ini kuadrat menjadi A kuadrat T kuadrat. Gitu ya. Berarti kita cukup mencari nilai A-nya saja atau percepatannya. Nah, untuk mencari percepatan pada katrol, kita harus tinjau dulu dari balok 1 dan balok 2. Nah, kita tinjau dari balok 1 dulu deh. Nah, kita tinjau dulu balok 1 dari horizontalnya. Nah, balok 1 dia bergerak ke sebelah kanan. Dan ketika arah bendanya ke kanan, maka arah gaya geseknya itu ke kiri. Karena gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arahnya. Nah, berarti ini gaya geseknya itu ke sebelah kiri. Gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya gaya tegangan tali di sini. Atau kita simbolkan dengan T1. Gitu. Nah, karena balok 1 ini di arah horizontal, dia awalnya dia diam. Kemudian dia bergerak ke sebelah kanan. Berarti dia mengalami perubahan kecepatan. Maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya pada arah horizontal itu tadi ada 2. Nah, arah gaya yang searah dengan arah benda, dia nilainya positif. Berarti di sini yang positifnya adalah T1. Dan gaya geseknya negatif. M1 dikali A. Berarti T1 itu sama dengan M1 dikali A ditambah FG. Nah, ini. Dan untuk arah vertikalnya, dia memiliki 2 gaya juga. Nah, karena dia memiliki massa, maka dia memiliki yang namanya gaya berat, yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Di sini ke bawah ya, yang disimbolkan W1. Dan karena balok 1 ini bersentuhan dengan lantai, maka dia juga memiliki yang namanya gaya normal, yang arahnya tegak lurus dengan lantainya, gitu ya. Untuk arah vertikal, benda 2 ini dia tidak bergerak atau kecepatannya sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena dia tidak naik atau ke bawah. Maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Gayanya ada 2. Nah, yang ke atas dia positif berarti N dan W1-nya negatif sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W1 atau N itu sama dengan
W itu M kali G, berarti N itu sama dengan M1 kali G. Nah, ini untuk gaya normal. Nah, sekarang kita tinjau dari benda 2, balok 2. Untuk balok 2 cukup kita lihat dari arah vertikal saja. Nah, untuk balok kedua, karena dia awalnya diam, kemudian dia bergerak ke bawah, dan dia mengalami perubahan kecepatan, maka hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton kedua. Di sini gayanya sama, ada 2. Nah, karena dia memiliki massa, maka dia memiliki yang namanya gaya berat, yaitu W2 di sini ya. Dan dia juga, karena dia bergantung pada tali, maka dia juga memiliki yang namanya gaya tegangan tali, yaitu T2. Arah gaya yang arahnya sama dengan arah benda, itu W2, berarti W2 yang positif. W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Berarti T2 itu sama dengan W2 dikurang M2 dikali A. Nah, ini untuk gaya tegangan tali pada balok 2. Nah, udah kayak gini, kita bisa gunakan persamaan itu untuk persamaan torsi katrolnya. Nah, karena benda ini dipengaruhi oleh tarikan tali 1 dan tali 2 dan mengalami perubahan kecepatan sudut, maka berlaku persamaan sigma torsi sama dengan I kali alfa. I ini momen inersia yang tadi, yang nilainya adalah setengah mr kuadrat dikali alfa. Alfa itu persamaannya adalah A per R. Nah, berarti alfanya kita ganti sama A per R. Nah, karena ini R kuadrat, ini R, kita coret kuadratnya ya. Nah, sementara torsinya itu ada 2 tadi. Ada torsi yang dilakukan oleh tali 2 dan torsi yang dilakukan oleh tali 1. Dan persamaan torsi itu adalah F kali R. Nah, di sini F-nya itu kita ganti sama gaya tegangan tali. Berarti torsinya kita ganti sama T dikali R. Berarti T2 dikali R dikurang T1 dikali R sama dengan setengah MR kali A. Nah, karena ini ada R, ini ada R, kita keluarkan ya, menjadi T2 dikurang T1 dikali R sama dengan setengah MR kali A. R-nya kita coret. Sekarang T2 dan T1-nya kita dapetin dari persamaan yang tadi. Nah, yang ini. Nah, T2-nya kita masukkan yang ini. Berarti W2 dikurang M2 dikali A dikurang T1-nya itu yang ini. M1 kali A tambah FG. Nah, karena ini negatif, kita kalikan ke sini dan ke sebelah sini. Berarti ini jadi hilang dan yang ini jadi negatif, gitu ya. Sama dengan setengah M kali A. Nah, karena ini ada A, ini ada A, kita pindah ruaskan yang ini dan yang ini ke sebelah kanan. Sehingga yang sebelah kiri itu tinggal W2 dikurang FG. Sama dengan setengah M kali A. Ini awalnya dia negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif. Berarti ditambah M1A. Ini juga sama, jadi positif, ditambah M2A. Udah kayak gini, ingat gaya gesek itu mu kali N. Dimana mu-nya itu sama dengan K, berarti K dikali gaya normalnya yang ini, M1 kali G. Nah, berarti gaya gesek kita ganti sama ini. Dan W2 itu persamaannya adalah M2 kali G. Berarti M2 kali G dikurang FG-nya adalah ini, K dikali M1 dikali G sama dengan, nah ini ada A, kita keluarkan menjadi A dalam kurung setengah M ditambah M1 ditambah M2. Nah, karena ini ada G kita keluarkan juga menjadi M2 dikurang K dikali M1 dikali G sama dengan A setengah kali M tambah M1 tambah M2. Nah, berarti A itu sama dengan M2 dikurang K dikali M1 dikali G per setengah dikali M ditambah M1 ditambah M2 gitu. Nah, berarti A-nya udah dapat nih. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti ini 1/4 kali M kali T kuadrat dalam kurung A-nya yang ini, M2 dikurang K
dikali M1 dikali G per setengah kali M tambah M1 tambah M2 dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena di sini A-nya kuadrat. Kita keluarkan G ini. Kalau kita keluarkan jadi G-nya G kuadrat. Berarti menjadi 1/4 dikali M dikali G kuadrat dikali T kuadrat dikali M2 kurang K dikali M1 per M per 2 ya, tambah M1 tambah M2. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang mana? E. Yang ini ya. Oke?